Berada di negeri gingseng adalah impian saya yang menjadi kenyataan. Bagaimana tidak, siapa sih yang tidak ingin punya cerita di negara K-pop ini? Kearifan lokal masyarakatnya, wisata budayanya adalah hal yang menarik untuk dipelajari dari Korea Selatan. Dari 9 provinsi di Korea Selatan, saya memilih Provinsi Gyeongsangbuk-do sebagai destinasi wisata perjalanan saya selama 5 hari di Korea Selatan. Hari pertama saya akan kunjungi adalah lokasi yang menyimpan begitu banyak sejarah. Hahu Village atau Kampung Rakyat Hahu adalah kampung tradisional yang terletak di kota Andong di Provinsi Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan. Hahu Village berada di sisi anak sungai Nakdong yang membentuk huruf S. Tiba di Korea Selatan apalagi di Andong Hahu Folk Village, kurang lengkap kalau kita tidak menggunakan hanbok, pakaian khas masyarakat Korea Selatan untuk jalan-jalan, menikmati panorama keajaiban dari kampung penuh sejarah ini. Nah, sekarang saya sudah pakai baju hanbok, tapi ini adalah versi modernnya. Cantik kan? Nah, baju yang versi modern ini anak-anak muda di Korea lebih suka pakai loh. Oh ya, sebenarnya kita akan masuk dan jalan-jalan ke Hahue Village. Kita lihat ada beragam kebudayaan apakah yang ada di dalam. Ada sekitar 130 hanuk atau rumah khas masyarakat Korea Selatan di kampung Hahu ini dengan jumlah populasi di Hahu Folk Village sekitar 230 penduduk. Tempat pertama yang saya tuju di Andong Hahu Folk Village adalah 2 rumah yang masuk dalam situs warisan dunia UNESCO di Korea Selatan. Nah, sekarang saya sudah ada di Hahue. Ini adalah salah satu rumah paling bersejarah di sini, tepatnya rumah mantan panglima perang Joseon atau Korea dalam bahasa dulunya. Inilah rumah Ryu Song Ryong atau yang tepat di sini sekarang adalah Marga Ryu. Usianya sudah sekitar 400 tahun. Masuk dalam yuk. Hampir 70% masyarakat yang tinggal di kampung Hahu ini bermarga Ryu. Karena dulunya tempat ini digunakan sebagai tempat perkumpulan bagi marga Ryu. Salah satunya adalah rumah yang berusia 400 tahun ini. Dari luar, rumah ini terlihat masih sangat kokoh dengan dikelilingi oleh pohon yang rindang serta bunga-bunga yang cantik. Rumah ini tentu saja sangat terlihat artistik dan juga mengagumkan. Tepat di depan rumah bersejarah ini ada sebuah pohon yaitu Gusanamu Abies Koreana. Pohon khas dari Korea yang ditanam saat Ratu Elizabeth II datang berkunjung ke kampung ini. Nah, ini dia nih salah satu pohon yang punya sejarah juga tepat di depan rumah Ryu tadi. Jadi ini adalah pohon yang ditanam oleh Ratu Elizabeth II tahun 1999. Waktu itu pernah Elizabeth II datang berkunjung ke Korea sini dan ini adalah pohon yang usianya sudah sekitar 20 tahun. Rumah kedua yang saya datangi ternyata usianya lebih tua lagi sekitar 600 tahun. Jadi inilah rumah pertama yang menjadi tempat berkumpulnya marga Ryu kala itu.
rumah itu juga masih dihuni hingga generasi ke-31. Makanya kita tidak bisa masuk ke bagian ruangan. Cukup di bagian keluar ini nih, bagian rumah. Tapi saya sudah cukup puas dan sudah sangat-sangat senang. Masih di Haho Folk Village, ada satu lagi nih tempat yang sangat menarik. Tempat di mana pohon Zelkova hidup sekitar 630 tahun. Wah, indahnya. Dulu pohon ini nih dipercaya sebagai dewa-dewi yang bisa memberikan anak bayi. Nah, sekarang banyak yang percaya bahwa di tempat ini mereka bisa meminta segala sesuatu dengan menuliskannya di kertas dan diikatkan pada tali. Terlihat kan berapa banyak masyarakat yang datang dan membuat permintaan. Ada juga yang meminta dengan melemparkan uang koin loh. Oh iya, masyarakat Haho Folk Village sampai saat ini juga selalu melestarikan kebudayaan mereka. Setiap sore di kampung ini biasanya disuguhkan dengan pertunjukan kesenian loh. Ini adalah beberapa pertunjukan yang bisa kita nikmati di kampung bersejarah ini. Semua pemain dalam pertunjukan ini menggunakan masker yang merupakan ikon dari kota Andong. Ada beberapa cerita menarik yang ditampilkan dalam pertunjukan mereka, di antaranya melawan diskriminasi adalah hal yang mereka sampaikan. Karena kita semua yang ada di arena pertunjukan ini adalah keluarga. Lelah jalan-jalan seharian, malam ini saya ingin berwisata kuliner di pasar tradisional Andong yang usianya sudah 100 tahun. Hampir sebagian besar makanan yang dijajakan di pasar tradisional Andong ini adalah menu ayam kecap. Dan pilihan saya jatuh ke salah satu rumah makan yang usianya sudah sekitar 50 tahun ini. Nah, yang membedakan rumah makan ini dengan tempat-tempat di sekelilingnya karena di sini ayam kecapnya memakai kimchi, salah satu makanan khas dari Korea Selatan. Setelah selesai dimasak, saya sudah sangat-sangat lapar dan penasaran ingin mencoba seperti apa sih rasa ayam kecap kimchi di pasar tradisional Andong ini. Selanjutnya saya akan ajak kalian jalan-jalan ke tempat bersejarah berikutnya yang terletak di kaki gunung Tohamsan di kota Gyeongju, provinsi Gyeongsangbuk-do, apalagi kalau bukan di Kuil Bulguksa. Bulguksa atau Kuil Bulguk, kuil yang didirikan sejak abad ke-8 merupakan situs peninggalan bersejarah sejak zaman Kerajaan Silla, serta menyimpan beberapa harta nasional Korea Selatan. Oh iya, Kuil Bulguksa ini juga dikategorikan sebagai situs bersejarah dan indah nomor 1 di Korea Selatan sejak tahun 1995. Yang menarik dari Bulguksa, selain panorama alamnya yang sangat memanjakan mata, saya juga terpesona sekali dengan arsitektur dari kuil ini. Menggunakan batu sebagai pondasi utama, pemilihan batu ini ternyata bukan tanpa alasan. Karena masyarakat Korea jika membangun tidak ingin merubah posisi ataupun merusak alam yang ada di sekeliling mereka.
Dua pagoda ini juga menarik perhatian saya, Pagoda Sokatap dan Dabotap. Kedua pagoda ini masuk dalam Harta Nasional ke-20 dan 21 loh. Dibangun tepat di depan patung Buddha menghadap ke arah barat dan juga timur, pagoda ini sama sekali tidak pernah direnovasi dari bentuk aslinya. Nah, ada yang menarik dari Kuil Bulguksa. Jadi mereka punya program yang namanya Temple Stay. Jadi turis ataupun wisatawan bisa nginap di sini selama 2 hari dan mereka ada program-programnya. Dan salah satunya saya akan coba adalah, tara, kita akan buat bunga lotus. Kita masuk dulu. Annyeonghaseyo. Oh iya, cara membuat bunga lotus ini ternyata lumayan mudah. Kita hanya perlu menyiapkan beberapa kertas berwarna, kemudian lem, dan mulai deh berkreasi. Bunga lotus ini menjadi salah satu bunga terbaik bagi masyarakat Korea Selatan karena lotus disimbolkan sebagai kebijaksanaan dan juga belas kasih dalam agama Buddha. Jadi deh, bunga lotus buatanku. Nah ini nih akhirnya kesempatan yang saya nantikan tiba juga. Perjamuan minum teh bersama biksu. Saat perjamuan saya tidak sendiri, ada teman-teman dari Vietnam yang juga ikut bersama kami. Selama 40 menit saya minum teh bersama biksu dan juga ngobrol banyak tentang Kuil Bulguksa dan tentu saja program Temple Stay ini. Nah ini adalah salah satu bagian program juga dari Temple Stay ini. Jadi setelah bikin bunga lotus kita ada perjamuan minum teh langsung sama biksu di Kuil Bulguksa. Ini kesempatan yang sangat langka sekali. Dan di sini juga kita bisa sharing sama biksu bahwa ternyata dengan kita datang ke tempat ini di Kuil Bulguksa kita bisa merasakan ketenangan seperti yang diinginkan oleh biksu ini tentunya. Dan ini teh yang diberikan langsung ini. Korea Selatan, saya mengunjungi pabrik pembuatan Omija Wine. Oke, sudah sampai. Ini adalah Uminara. Di sini adalah tempat pembuatan, proses dan juga penjualan dari Omi Wine atau salah satu minuman beralkohol yang ada di Korea Selatan. Saya mau ketemu sama wakil CEO-nya ini, ada Mr. Moon Song-un. Kita mau dengar penjelasan, mau keliling-keliling di area ini. Masuk ke dalam gedung, aroma Omija ini langsung menyerbu hidung saya. Pabrik yang berdiri sejak tahun 2013 ini selain memproduksi juga menjual produk mereka langsung di sini. Selain belajar, saya juga bisa mencicipi bagaimana sih rasa khas anggur dari Korea Selatan. Omija Wine yang biasa sama Omija Wine Sparkling. Dari pabrik pembuatan dan penjualan Omija Wine, sekarang saya akan menuju ke destinasi wisata selanjutnya, yaitu di Myeongdong Rail Bike. Untuk masuk dan menggunakan kereta ini kita harus membeli tiket seharga 25.000 won atau sekitar 325.000 rupiah sekali naik untuk 4 orang selama 50 menit. Dan kita nggak boleh berhenti di tengah perjalanan. Rel batubara ini yang sekarang sudah menjadi tempat wisata terletak di kota Andong di Provinsi Gyeongsang-gu-do. Sepanjang perjalanan kita juga harus mengayuh seperti sepeda kereta ini.
karena kita tidak boleh berhenti di tengah jalan. Capek sih, tapi semua lelah ini terbayar puas dengan pemandangan yang sangat indah. Hari ketiga di Korea Selatan, saya masih sangat bersemangat untuk berkeliling, berwisata, dan juga menikmati keindahan budayanya. Masih ada di kota Andong di Provinsi Gyeongsangbuk-do. Tempat yang akan saya tuju kali ini adalah Confucian Land. Nah, sekarang sudah ada di destinasi wisata selanjutnya. Kita ada di Confucian Land. Kita masuk di dalam yuk, kita lihat. Ini yang pertama. Katanya kita akan masuk ke Time Tunnel, jadi kita bisa lihat bagaimana hiruk pikuk kehidupan masyarakat Korea di zaman sekarang hingga akan berakhir di zaman dinasti Joseon. Masuk di Confucian Land, kita akan diajak untuk mundur selama 16 abad, melihat perkembangan Korea Selatan di Time Tunnel. Nah, di tahun 1945 ini Korea Selatan memiliki sejarah yang sama dengan Indonesia, yaitu mendeklarasikan diri mereka merdeka, tepatnya di tanggal 15 Agustus, 2 hari lebih cepat dari Indonesia di tanggal 17 Agustus. Kita bisa lihat, ini ada di televisi yang dihadirkan hingga pada zaman dinasti Joseon. Bangunan yang dibangun sejak Juni 2013 ini menjadi pusat pengalaman pameran taman yang bertema cerita budaya. Banyak orang yang sangat tertarik untuk datang ke tempat ini karena bisa menikmati belajar melalui pengalaman dengan fasilitas pendidikan dan juga permainan. Oh iya, salah satu cerita yang bisa kita lihat di Confucian Land ini adalah cerita tentang Sim Chong. Wanita cantik ini yang rela mengorbankan dirinya demi orang tuanya, dan kita bisa menikmati ceritanya langsung di atas kapal. Berada di negeri ginseng tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mencicipi ginseng, bukan? Selain ginseng, kita juga akan melihat pembuatan produk minuman kemasan di Korea Selatan. Dan tepat sekali tujuan saya hari ini, salah satunya akan ke PT Dongseo Health di kota Puhang. Kesempatan saya ketika datang ditawari masuk ke dalam dan juga melihat beberapa produk yang dihasilkan oleh tempat ini. Dan setelah melihat serta merasakan produknya, sekarang saatnya kita untuk mengunjungi pabrik pembuatannya. Tapi masuk ke dalam pabrik kita harus dalam keadaan steril, menggunakan penutup sepatu, pelapis baju, sampai penutup kepala. Dan jadwal hari ini yang diproses di dalam pabrik adalah kopi. Untuk menjaga kualitas, PT Dongseo Health ini juga melakukan pengecekan kualitas dan bakteri pada setiap kemasan yang hari itu diproduksi sudah layak apa belum nih untuk didistribusikan. Puas mengitari pabrik Dongseo ini dan juga sudah mencicipi produk-produknya, sekarang saya akan berpindah ke lokasi wisata selanjutnya. Masih di kota Puhang, dan saya akan menuju ke salah satu museum yang menjadi gerakan untuk wilayah Korea Selatan lebih maju dan bebas dari kemiskinan, apalagi kalau bukan gerakan Semaul Undong. Tahun 1960-an sampai 1970-an, Korea Selatan masih menjadi salah satu negara miskin di dunia. Dan berkat adanya gerakan Semaul ini, salah satunya Korea ini bisa maju seperti sekarang.
Museum Semaul Undong ini menampilkan sejarah perkembangan Korea dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2000-an. Dan yang tidak kalah menarik dari tempat ini, di bagian belakang terdapat rumah khas masyarakat Korea Selatan yaitu Hanok yang usianya sudah sekitar 92 tahun. Hanok ini tentunya setiap Sabtu dan juga Minggu dibuka untuk umum dan dijadikan penginapan sejak September 1971. Total kamar yang disewakan ada sekitar 10 kamar dan dihargai per kamar 30.000 won. Gerakan Semaul Undong di Korea Selatan kini sangat berdampak positif. Saya pribadi sangat-sangat kagum dan berharap ide cemerlang seperti ini nantinya bisa mewabah ke negara-negara lainnya termasuk negara saya tercinta, Indonesia. Dari Museum Gerakan Semaul Undong, saya menuju ke museum selanjutnya yaitu Museum Ikan Gwamegi di Kecamatan Gyeongpo di Kota Pohang. Museum yang diresmikan pada November 2017 menceritakan tentang sejarah ikan Gwamegi di Korea Selatan. Tiap tahunnya jumlah pengunjung yang datang juga terus meningkat dan hampir 90% ikan Gwamegi diproduksi di kota Pohang ini dan ikan-ikan ini dikeringkan saat musim dingin pada bulan Oktober sampai dengan bulan Februari di setiap tahunnya. Oh iya, secara keseluruhan sebenarnya ikan Gwamegi ini gizinya sangat tinggi loh jika dibandingkan dengan daging. Wah, sudah enak, bergizi, pantas saja nih ikan Gwamegi menjadi favorit bagi masyarakat di Korea Selatan. Pohang Iron and Steel Company yang berdiri sejak tahun 1968, pertama kali dibangun tahun 1970 dan mulai beroperasi pada tahun 1973. Tapi sejak 2001 perusahaan ini lebih dikenal dengan nama singkatannya yaitu POSCO. Masuk ke dalam museum di POSCO ini kita akan melihat sejarah besi di Korea hingga POSCO saat pertama kali dicanangkan dan menjadi perusahaan terbesar ketiga di dunia. POSCO ini dinilai sangat penting dalam perkembangan industri di Korea Selatan, terutama karena pembangunan yang terus meningkat dalam bidang industri perkapalan dan juga otomotif di Korea Selatan. Tentu saja mendirikan perusahaan sebesar POSCO ini pasti dong ada jatuh bangunnya, mengalami kegagalan berkali-kali. Namun kegagalan tersebut menjadikan pengalaman dan juga percobaan untuk keberhasilan. Bisa dikatakan POSCO ini merupakan salah satu pabrik yang sangat bersejarah membangun kemajuan dan juga membebaskan kemiskinan di Korea Selatan. Saat ini POSCO sendiri sudah memiliki 2 pabrik di Korea Selatan. Yang pertama di Pohang, kemudian yang kedua di Gwangyang. Yang menarik dari pabrik ini juga sangat memperhatikan limbah pabriknya dan menjaga di lingkungan sekitarnya dengan tanaman-tanaman yang asri dan tentu sangat sejuk sekali. Jadi betah deh lama-lama ada di pabrik. Menghirup udara, menikmati sejuknya angin. Senang sekali rasanya. Hari terakhir saya harus memuaskan diri saya ke tempat-tempat utamanya di pameran budaya nasional dari Korea yang belum saya kunjungi. Dari kota Pohang, sekarang saya akan menuju ke kota Gyeongju. Gyeongju World Cultural Expo dibuka sejak tahun 1998. Tempat ini merupakan prototipe dari Korea sejak zaman kerajaan Silla hingga sekarang. Bagi yang penasaran dengan bagaimana kerajaan Silla, kita bisa mencoba di realitas virtual atau virtual reality seharga 5.000 won.
Selain itu ada juga bangunan kesenian pertama pemerintah yaitu Gyeongju-sulgo Art Center yang dibangun sejak 2015 oleh arsitek terkenal Korea Seong Kyu-san. Harga tiket masuknya hanya 1.000 won. Ada sekitar 830 karya lukisan Park Dae-sung, pelukis terkenal di Korea Selatan yang dipamerkan di sana. Banyak juga ternyata pengunjung yang datang ke sini karena selain ingin menyaksikan pameran juga ingin bersuah foto dengan lukisan maupun tempat-tempat menarik yang ada di dalam museum ini. Ingin rasanya tidak pernah pergi dari tempat ini. Selain bisa menenangkan mata dan hati, jiwa saya pun ikut tenang tentunya. Pemandangan yang indah, masyarakat yang ramah, pokoknya menarik sekali. Oh iya, bisa saja nih tempat-tempat ini akan menjadi referensi kamu kalau kalian datang berwisata di Korea Selatan. Terima kasih ya sudah menemani perjalanan saya melihat dunia kali ini di Korea Selatan. Sampai jumpa.